Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD untuk teman-teman Musuh Bandar. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua dari berapa top liga dunia. Yang pertama itu ada Cadiz versus Valladolid. Yang kedua ada Monza versus Sassuolo. Yang ketiga ada Olympique Lyon versus Monaco. Dan yang terakhir ada Freiburg versus Wolfsburg. Oke, sebelum memasuki pembahasan, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan di 4 match yang ada di semifinal Konfederasi dan semifinal UEFA Cup ya. Yang pertama itu ada Basel versus Fiorentina. Kemarin di sini Musuh Bandar ambil Fiorentina ya. Ngasih setengah handicapnya dan bermain di over ya, over 2/3/4. Dan untuk di sini kita menang ya untuk handicapnya karena skornya 1-2 di full time-nya. Lanjut ke babak extra time. Di sini untuk over undernya kita win setengah ya. Dan untuk Ajax Alkmaar versus West Ham United, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Ajax Alkmaar ya, bermain di lekekan dan bermain di over 2/4 ya. Di sini kita loss untuk handicapnya dan untuk over undernya juga kita loss ya. Di sini sangat kecewa Musuh Bandar ya karena Ajax Alkmaar tidak bisa mencetak gol di kandang sendiri. Terlebih juga golnya di menit akhir ya, 94 dari West Ham. Dan Sevilla Juventus, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Juventus ya, 6/4 dan bermain di over 2/4. Di sini skornya 1-1 ya untuk full time-nya. Dan di sini kita menang setengah untuk handicapnya dan untuk over undernya kita kalah setengah ya, LH. Dan Bayer Leverkusen versus Roma, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Bayer Leverkusen ya, ngasih 1/4 dan bermain di over 2/4. Di sini kita loss ya untuk handicapnya. Di sini kita untuk handicapnya kalah setengah dan untuk over undernya kita loss ya, kalah. Di sini juga sangat kecewa Musuh Bandar karena 0-0 ya. Dari Bayer juga bermain di kandang tapi tidak bisa mencetak gol. Terlebih dari Roma bermain bertahan ya. Ini oke, ini build yang kemarin yang ada di grup dan di channel Musuh Bandar ya. Di sini kita loss ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Di sini untuk Ajax Alkmaar kita bermain di Ajax Alkmaar, lekekan kita kalah dan Fiorentina ngasih setengah kita win ya. Di sini Juventus ngasih 1/4 kita WH ya, menang setengah, dan di Bayer Leverkusen ngasih 1/4 kita LH ya. Oke, itulah yang bisa Musuh review ya dari konten kemarin. Untuk teman-teman Musuh Bandar jangan kecewa, kita balas di ini malam ya. Dan untuk teman-teman Musuh Bandar yang ingin bergabung, silakan bergabung. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya di match-match selanjutnya. Oke, lanjut mereview sebentar ya di pertandingan pertama antara Cadiz versus Valladolid. Di sini untuk Cadiz berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga Spanyol dan Valladolid sendiri berada di peringkat 17. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Cadiz saat bermain di kandang home-nya itu 33%, home draw-nya itu 33%, home ratio itu 33%, dan home goal-nya kita di sini di 1,13 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Valladolid sendiri saat bermain di tandang, win-nya itu 33%, draw-nya itu 13%, ratio itu 54%, dan goal-nya kita di sini 1,08 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini dari presentasi kedua tim kurang baik ya. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Cadiz ngasih 1/4 Valladolid. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Valladolid ya, 73%, dan Cadiz sendiri 27%. Perbandingannya cukup jauh ya untuk teman-teman Musuh Bandar, bisa dilihat di sini. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Cadiz sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Dan untuk Valladolid sendiri di 6 pertandingan terakhir itu 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Di sini kondisi kedua tim cukup buruk ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim.
Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Kadis itu 2 kali kemenangan, untuk Valladolid itu 1 kali kemenangan, dan sisa yang berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Kadis lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa lihat Kadis lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan lekekan ya. Tertingginya itu setengah dan terendahnya lekekan ya. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2,5 dan 2. Kita bisa lihat di sini untuk pasarannya kecil ya. Dan untuk over undernya juga cukup kecil. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Valladolid ya. Kita tahan setengah dan kita bermain di under ya 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-1 untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan ini berakhir draw ya. Dari Kadis sendiri berbagi poin di kandang melawan Valladolid karena dari kondisi kedua tim ya yang kurang konsisten di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Sassuolo versus Monza. Di sini kita untuk Sassuolo berada di peringkat 13 klasemen sementara Liga Italia dan Monza sendiri berada di peringkat 9. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Sassuolo saat bermain di kandang home win-nya itu 48%, home draw-nya itu 22%, home loss-nya itu 30%, dan home goal-nya kita di sini di 1,39 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Monza sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 46%, away draw-nya itu 21%, away loss-nya itu 33%, dan away goal-nya kita di sini di 1,38 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Sassuolo ngasih 1/4 Monza. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Monza ya, 77%, dan Sassuolo sendiri 23%. Cukup jauh ya perbandingannya. Kita bisa lihat teman-teman musuh bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Sassuolo di 6 pertandingannya itu 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Dan untuk Monza sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat Monza lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Sassuolo 3 kali kemenangan, untuk Monza 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Sassuolo lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini Sassuolo lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan terakhir lekekan ya. Dan untuk over undernya di 23/4, 2,5 dan 3. Di sini untuk handicapnya tertinggi itu setengah dan terendah itu lekekan ya. Tapi di sini untuk over undernya cukup tinggi ada 3 dan terendah di 2,5. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang Monza ya. Kita tahan setengah dan kita bermain di over 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 untuk kemenangan Monza. Di sini Monza bakalan meraih kemenangan ya di match ini. Karena dari performa dari Monza sendiri sangat baik ya di 6 pertandingan terakhir. Dan terlebih juga match terakhir menang ya dari Napoli 2-0. Dan Sassuolo sendiri juga kurang konsisten ya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga antara Lyon versus Monaco. Di sini untuk Lyon berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Prancis dan Monaco sendiri berada di peringkat 4 ya. Oke, kita ada untuk from to head dari kedua tim. Untuk Lyon itu saat bermain di kandang home win-nya itu 52%, home draw-nya itu 22%, home loss-nya itu 26%, dan home goal-nya kita di sini di 2,09 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Monaco sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 60%. Away draw-nya itu 28%, away loss-nya itu 12%, dan away goal-nya kita di sini di 1,88 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari Lyon cukup baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita ada untuk kondisi market pasaran terkini saat Lyon ngasih 1/4 Monaco. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Lyon ya, 67%, dan Monaco sendiri 33%. Di sini perbandingannya cukup jauh ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Lyon di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Monaco sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 2 kali draw. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Lyon 3 kali kemenangan, untuk Monaco 3 kali kemenangan ya. Di sini
berimbang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Olympic Lyon lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, rekekan dan terakhir setengah ya. Dan untuk over undernya itu di 3 1/4 dan 2 3/4. Di sini kita lihat untuk handicapnya tinggi itu setengah, dan untuk over undernya kita bisa lihat di sini ya. Ada tertinggi itu 3 1/4 dan terendah itu 2 3/4. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman musuh bandar. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Lyon ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over 3 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 3-1 untuk kemenangan Lyon. Di sini kemungkinan Lyon bakalan menang ya di match kali ini karena bermain di kandang, dan terlebih juga Lyon cukup baik ya saat bermain di kandang. Apalagi performa dari kedua tim untuk mencetak gol cukup baik ya. Kemungkinan ini bisa saling berbalas gol. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Freiburg versus Wolfsburg. Di sini bisa kita lihat untuk Freiburg berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Jerman, dan Wolfsburg sendiri berada di peringkat 6. Oke, kita ada untuk from to head dari kedua tim. Untuk Freiburg saat bermain di kandang, home win itu 55%, home draw-nya itu 23%, home loss-nya itu 23%, dan home goal-nya kita di sini di 1,82 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Wolfsburg sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 36%, away draw-nya itu 23%, away loss-nya itu 41%, dan away goal-nya kita di sini di 1,36 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari Freiburg saat bermain di kandang cukup baik ya. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Freiburg ngasih 1/4 Wolfsburg. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Freiburg ya, 82%, dan Wolfsburg sendiri 18%. Di sini sangat jauh ya perbandingannya. Bisa kita lihat teman-teman musuh bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Freiburg 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Dan untuk Wolfsburg sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat dari Wolfsburg cukup baik ya di 6 pertandingan terakhir ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Freiburg 2 kali kemenangan, untuk Wolfsburg 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini di 6 perjumpaan mereka berimbang ya, sama-sama kuat. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat Freiburg lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4, rekekan, dan setengah. Dan di sini Wolfsburg ngepur balik ya 1/4. Di sini dua-duanya memberikan ukuran ya. Dan untuk over undernya kita lihat di sini di 2 3/4, 2,5, dan 3 dan 2 1/4. Ini kita bisa lihat untuk handicapnya tertinggi itu setengah untuk Freiburg ngasih, dan ngepur balik Wolfsburg ya 1/4, dan over undernya tertinggi itu di 3 ya, dan terendah itu di 2 1/4. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Wolfsburg ya. Kita tahan 1/4 dan kita bermain di under ya 2 3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar, Wolfsburg menang 0-2 ya di pertandingan kali ini. Kemungkinan dari Freiburg sendiri tidak bisa mencetak gol ya, dan Wolfsburg memenangkan pertandingan ini. Dari prediksi musuh bandar bisa dilihat dari perjumpaan terakhir, bisa dilihat dari pertemuannya, Wolfsburg sering kalah ya di kandang dengan head to head 0-2 dan 0-1 juga pernah, dan terlebih juga dari Freiburg 2 kali pertandingan terakhirnya menerima kekalahan ya. Dan Wolfsburg juga lumayan cukup baik ya di 6 match terakhirnya. Baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar selalu mengikuti ilmu sendiri ya, atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, itu gratis. Kalian bisa lihat di deskripsi atau di channel musuh bandar. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.